Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Winata Putri dengan NIM 1923461. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau dengan dosen pengampu Ibu Maltanelisa Esos Mhum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aspek-aspek Minangkabauan. So langsung saja, inilah dia pembahasannya. Pakaian adat suku Minangkabau. Yang pertama, pakaian gundokanduang atau limpapeh rumanan gadang. Pakaian ini merupakan lambang kebesaran bagi para wanita yang telah menikah. Pakaian ini merupakan simbol dari pentingnya peran seorang ibu dalam sebuah keluarga. Pakaian adat gundokanduang atau limpapeh rumanan gadang memiliki desain yang berbeda-beda dari setiap negeri atau suku. Akan tetapi, beberapa kelengkapan khusus yang pasti ada dalam jenis-jenis pakaian tersebut antara lain tingkula atau tengkulo, baju bahatabu, minsi, lamba atau sarung, salempang, dukuh atau kalung, galang atau gelang, dan beberapa aksesoris lainnya. Yang kedua, baju tradisional pria Minangkabau, pakaian adat Sumatera Barat. Sesuai namanya, pakaian ini hanya digunakan oleh tetua adat atau orang tertentu, di mana dalam cara pemakaiannya pun diatur sedemikian rupa oleh hukum adat. Pakaian ini terdiri atas beberapa kelengkapan yang diantaranya nita, baju hitam, sarawa, sesamping, cawek, sandang, keris, dan tungkek. Yang ketiga, pakaian adat pengantin Padang. Selain baju gundokanduang dan baju penghulu, ada pula jenis pakaian adat Sumatera Barat lainnya yang umum dikenakan oleh para pengantin dalam upacara pernikahan. Pakaian pengantin ini lazimnya berwarna merah dengan tutup kepala dan hiasan yang lebih banyak. Hingga kini, pakaian tersebut masih kerap digunakan, tapi tentunya dengan sedikit tambahan modernisasi dengan gaya atau desain yang lebih unik. Selanjutnya, rumah adat suku Minangkabau. Rumah gadang adalah rumah adat suku Minangkabau yang juga memiliki sebutan lain seperti rumah godang, rumah bagonjong, dan rumah baanjuang. Rumah adat ini merupakan rumah model panggung yang berukuran besar dengan bentuk persegi panjang. Sama seperti rumah adat Indonesia lainnya, rumah gadang juga dibuat dari material yang berasal dari alam. Tiang penyangga, dinding, dan lantai terbuat dari papan kayu dan bambu, sementara atapnya yang berbentuk seperti tanduk kerbau terbuat dari ijuk. Selanjutnya, seni tari suku Minangkabau. Yang pertama, tarian pencak. Berbeda dengan pencak dan silat. Pencak silat dilakukan oleh dua orang dengan gaya silat. Secara fisik, dalam pencak, permainannya dapat bersinggungan atau bersentuhan. Tetapi di dalam tarian, pemain tidak bersinggungan atau bersentuhan. Tarian ini diikuti oleh bunyi-bunyian seperti talempong dan pupui batang padi. Gerakannya tidak harus mengikuti irama dan bunyi-bunyian. Ada 3 jenis tari pencak, yaitu tari sewah, tari alo-ambe, dan tari gelombang. Yang kedua, tarian perintang. Tarian perintang ini merupakan tarian yang dimainkan oleh pemuda-pemuda untuk perintang waktu. Tarian dapat dilakukan bersama-sama atau seorang diri. Tarian diiringi bunyi-bunyian seperti talempong, gendang, dan puput batang padi. Tarian dilakukan dengan bebas dengan irama 4/4 tanpa terkait dengan bunyi-bunyian yang mengiringinya. Tarian ini dimainkan di sawah pada musim panen atau pada acara-acara keramaian lainnya. Tarian perintang antara lain yaitu tari piring, tari galua, dan tari terbau jalang. Yang ketiga, tarian kaba. Tarian kaba merupakan tarian yang mengangkat tema cerita atau kaba. Tarian ini mengutamakan nyanyian daripada gerak tari. Penari menyanyikan cerita kaba sambil menari. Pengungkapan cerita kaba dengan nyanyian lebih diutamakan daripada gerak tarinya. Jadi, tari hanya sebagai pembawa kaba belaka. Tarian biasanya juga diikuti oleh musik pengiring seperti talempong dan ado. Jenis tarian ini tergantung kepada cerita kaba yang dibawakan. Selanjutnya, sistem kepercayaan suku Minangkabau. Sebagian besar masyarakat Minangkabau beragama Islam. Masyarakat desa percaya dengan hantu, seperti kuntilanak, perempuan menghirup ubun-ubun bayi dari jauh, dan menggasing atau santet. Menggasing atau santet ini yaitu menghantarkan racun melalui udara. Upacara-upacara adat di Minangkabau meliputi yang pertama, upacara tabui. Upacara tabui ini merupakan upacara peringatan kematian Hasan dan Hussein di Padang Karabela. Yang kedua, upacara kitan dan katam, berhubungan dengan lingkungan hidup manusia seperti upacara turun tanah atau turun mandi.
Upacara turun tanah atau turun mandi ini merupakan upacara bayi menyentuh tanah untuk pertama kalinya. Dan upacara kekah merupakan upacara pemotongan rambut bayi untuk pertama kali. Yang ketiga, upacara selamatan orang meninggal pada hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, dan hari ke-1000. Selanjutnya, sistem kekerabatan suku Minangkabau. Sistem kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau adalah matrilineal atau menurut garis keturunan ibu, sehingga sistem kekerabatan memperhitungkan 2 generasi di atas ibu laki-laki dan 1 generasi di bawahnya. Selanjutnya, bahasa suku Minangkabau. Bahasa Minangkabau yang berbeda-beda untuk sebuah maksud yang sama, meski masih dalam akar rumpun kata yang sama. Dialek bahasa Minangkabau sangat bervariasi, bahkan antar kampung yang dipisahkan oleh sungai sekalipun sudah mempunyai dialek yang berbeda. Perbedaan tersebut adalah dialek yang diturunkan dari kawasan pesisir selatan dan dialek di wilayah Muko-Muko, Bengkulu. Selain itu, dialek bahasa Minangkabau juga dituturkan di Negeri Sembilan Malaysia dan yang dicatat sebagai Anu Jami di Aceh, terutama di wilayah Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan. Selanjutnya, makanan khas suku Minangkabau. Yang pertama, lamang tapai. Lamang tapai merupakan makanan yang biasa disajikan ketika ada acara khusus, misalnya saat berbuka puasa, hari raya, atau saat pesta pernikahan. Sehingga makanan yang biasa dijadikan makanan penutup ini sangat dinanti oleh masyarakat Minang. Lamang tapai terdiri dari 2 komponen utama, yaitu lamang dan tapai. Lamang terbuat dari beras ketan yang dimasak bersama dengan santan di dalam bambu, sedangkan tapai terbuat dari beras ketan hitam yang difermentasi. Yang kedua, dadiah, seperti yogurt, susu sapi yang difermentasi sehingga jadi lebih kental. Nah, kalau dadiah ini terbuat dari susu kerbau, sama-sama difermentasi juga, tetapi dadiah fermentasinya di dalam bambu. Dadiah biasanya dihidangkan dengan mencampurnya bersama emping beras ketan dan disiram santan seperti gula merah. Yang ketiga, salalawa. Salalawa ini merupakan makanan sejenis gorengan, terbuat dari tepung beras, ikan asin, dan bumbu seperti bawang, kunyit, cabai, dan garam. Kemudian bahan-bahan yang sudah disiapkan dicampur dan dibuat menjadi adonan. Adonan kemudian dibentuk bulat seukuran bola pingpong. Salalawa paling enak dimakan ketika masih hangat. Masyarakat Minang biasa menjadikan salalawa sebagai pelengkap saat makan lontong atau ketupat sayur. Yang keempat, pensi, sejenis kerang yang ukurannya kecil dan hanya hidup di danau meninjau. Pensi biasanya diolah oleh masyarakat Minang menjadi makanan ringan yang lezat. Pensi akan dimasak bersama dengan jahe, lengkuas, daun bawang, seledri, dan garam. Yang kelima, goreng rino. Rino merupakan ikan yang ukurannya kecil, kira-kira hanya berukuran 2 cm saja. Ikan ini hanya bisa ditemui di Danau Meninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kalau dilihat, ikan ini mirip seperti ikan teri, cuma bedanya ikan ini hidup di air tawar. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai aspek-aspek Minangkabauan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Saya Andini Winata Putri, thanks for watching and see you.